Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fililun Dwi Islamah dengan NIM 1860308221022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asumsi teori tes klasik untuk pemenuhan mata kuliah psikometri yang diampu oleh Ibu Arina Husna Zaini MPD. Oke, pada slide pertama yaitu mengenai teori tes klasik. Nah, teori ini mempunyai rumus yaitu X sama dengan T plus E. Untuk keterangannya yaitu X merupakan skor tampak atau observed score. Nah, untuk T yaitu skor murni atau true score. Untuk definisi dari E yaitu error pengukuran atau error. Skor tampak dihasilkan dari penjumlahan antara skor murni dan error. Lanjut pada slide kedua yaitu asumsi 1. Asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. T merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Lalu, setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Pada asumsi 1 terdapat rumus E buka kurung X tutup kurung sama dengan T. Oke, slide selanjutnya yaitu asumsi 1. Di sini terdapat tabel contoh ya. Contoh, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor nampak yaitu E buka kurung X tutup kurung sama dengan T, yaitu M buka kurung X tutup kurung sama dengan 12. Oke, slide selanjutnya yaitu asumsi 1. Terdapat rumus E buka kurung X tutup kurung sama dengan T. Di sini terdapat grafik batang ya. Ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi dan kadang rendah. Rata-rata skor tampak X yang sama dapatkan adalah mendekati skor murni. Lalu selanjutnya yaitu asumsi 2. Asumsi ini menyatakan rata-rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. E buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Error merupakan sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Error merupakan dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, rata error adalah 0. Slide selanjutnya pada asumsi 2 di sini terdapat tabel ya, teman-teman. Contoh, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Hasil analisis menggunakan asumsi kedua bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-rata sama dengan 0. Nah, E buka kurung X tutup kurung sama dengan 0 yakni mean buka kurung X tutup kurung dikurangi 0. Selanjutnya ini terdapat grafik di mana di sebelah kiri itu ada error yang menggunakan skor murni dan sebelah kanan yaitu error menambah skor murni. Nah, error pengukuran dapat membuat skor tampak saya menjadi lebih besar skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan maka rata error adalah 0. Selanjutnya yaitu asumsi 3. Asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error, pengukuran, dan distribusi skor murni tidak berkorelasi. Nah, hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan T.
Lalu pada prinsipnya bahwa error pengukuran dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi ataupun rendah. Semua memiliki error baik besar atau kecil maupun positif ataupun negatif. Nah, di asumsi 3 ini terdapat contoh, yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, korelasi sama dengan 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Bisa dilihat pada tabel ini, yaitu menunjukkan bahwa hasil antara skor murni dengan skor error pada pengukuran pertama, korelasinya adalah 0. Perkenalkan, nama saya Putri Sedana dengan NIM 1860308221030. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Mbak Fililun. Asumsi yang keempat, bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada dua tes yang berbeda, yaitu E1 dan E2, tidak berkorelasi satu sama lain. Error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi atau berhubungan. Selanjutnya, bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pada pengukuran selanjutnya belum tentu individu mendapatkan error yang besar lagi. Sebagai contoh, asumsi yang keempat, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau 0. Sehingga jika digambarkan pada tabel bahwa error pada pengukuran pertama dan error pada pengukuran kedua tidak ada korelasinya atau 0. Asumsi yang kelima, asumsi ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain atau T2. Asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Contoh dari asumsi kelima adalah dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran kedua. Jika digambarkan pada asumsi yang kelima, error yang didapat pada individu-individu ini pada pengukuran yang pertama tidak ada kaitannya dengan kemampuan individu-individu pada pengukuran yang kedua dengan korelasinya adalah 0. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun. Alasannya adalah segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun, begitu pula dengan error. Pada asumsi yang keenam, asumsi ini menyatakan bahwa jika ada dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama, mempunyai skor tampak X dan X yang memenuhi asumsi 1-5. Dan jika untuk setiap populasi subjek T1 sama dengan T2 plus C dengan C sebagai suatu bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara atau equivalent test. Sebagai contoh, pada asumsi yang keenam adalah seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di UNY memperoleh skor 80. Kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM pasti memperoleh nilai skor 100. Maka kedua
pengukuran tersebut dapat disebut ekuivalen. Selanjutnya asumsi yang ketujuh. Asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan skor pengukuran. Skor tampak atau X merupakan jumlah skor murni atau T dan error. Besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya error pengukuran. Besarnya error murni individu pada setiap pengukuran yang sama diasumsikan selalu tetap atau X sama dengan T plus E. Contoh asumsi ketujuh. Skor murni Galih dalam tes IQ adalah 110, maka pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112 sehingga E sama dengan plus 2. Pengukuran kedua diperoleh X sama dengan 108, sehingga E sama dengan min 2. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.